Selamat pagi anakku, bertemu lagi kita di Pendidikan Agama Katolik. Nah, hari ini kita membahas kembali tentang cinta kepada sesama. Nah, coba kita dulu amati gambar ini sebentar. Di mana kita lihat bahwa orang-orang membantu sesamanya. Nah, manusia itu tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Karena kita diharapkan saling membantu satu sama lain. Nah, coba kita perhatikan dulu gambar yang satu ini. Ini adalah keluarga yang sekitar kita. Nah, orang lain di sekitar kita adalah sesama kita. Baik itu ayah, ibu, saudara, teman, orang lain yang membantu kita serta yang membutuhkan kita. Nah, di sini bahwa kita juga harus memperhatikan ataupun ya kepada sesama seperti orang yang kurang dipedulikan ataupun mereka yang memusuhi kita, mereka yang kurang ya dikasihani, mereka yang berbeda paham sama kita, berbeda pendapat, dan berbeda keyakinan. Itu semua sesama kita. Nah, mari kita dulu simak video ini. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. kata Yesus kepadanya. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Dan siapakah sesamaku manusia? jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?
Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, baik anak-anakku. Dari video tadi bahwa jelas tidak ada orang asing, tidak ada orang lain. Semua itu sesama kita. Baik orang yang membutuhkan pertolongan, baik itu saudara kita, semua sesama kita, kita diharapkan saling membantu. Nah, maka melalui perumpamaan tadi, Yesus mengajarkan kita untuk mencintai sesama tanpa memandang perbedaan. Ada seorang Yahudi yang dirampok dan membutuhkan pertolongan. Seorang imam dan orang Lewi yang melewatinya hanya melihatnya saja, namun tidak menolongnya. Padahal mereka adalah sebangsa dengan orang lain yang sedangnya tergeletak, yang dirampok. Lalu datanglah yang menolong, yang merawatnya justru orang Samaria. Oleh karena itu, orang Yahudi dianggap kafir karena taat menjalankan agama. Nah, anak-anakku yang terkasih, di sini jelas kita ketahui atau jelas kita tahu bahwa mau siapapun orangnya, sesuku kita, atau bahkan di luar suku kita, seagama kita, atau di luar agama kita, bahkan seluruhnya, itu adalah saudara kita, sesama kita. Jadi, mari kita saling membantu, saling merawat, seperti orang Samaria yang berbaik hati tadi. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mencintai siapapun tanpa pamrih, menolong siapapun dengan ikhlas, tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan belas budi, tidak mengharapkan kenangan. Itu yang diajarkan Yesus atau yang disampaikan kepada kita. Nah, sekarang ada pertanyaan Bapak ini. Mengapa kita harus saling membantu, menolong, dan menghibur yang susah? Karena Yesus mengingatkan kita bahwa sesama kita adalah semua orang tanpa terkecuali. Nah, sekian materi kita hari ini, sehingga apa yang kita pelajari hari ini dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-harimu. Sekian dan terima kasih.